Hai Sobat GTK, jumpa lagi bersama saya Agus Kurniawan, Guru SMK Negeri 5 Kendal. Saya mengajar bahasa Inggris, juga pembina ekstrakurikuler broadcasting. Perkenankan pada kali ini saya akan menghadirkan sebuah video praktik baik dalam rangka Jambore GTK 2024 dengan judul Strategi Penerapan COVID Tematik pada Ekstrakurikuler Broadcasting di SMK Negeri 5 Kendal. Ya, tentu saja Sobat GTK semua pasti penasaran, apa sih COVID tematik itu? Oke, kita lihat video berikut ini. Kegiatan ekstrakurikuler broadcasting di SMK Negeri 5 Kendal telah berjalan selama 2 tahun terakhir. Hal ini berawal pada masa pandemi COVID-19 dan tuntutan peralihan dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka yang menimbulkan kecenderungan bagi guru dalam menugaskan peserta didik untuk membuat tugas dalam bentuk video sangatlah besar. Hal ini didukung pula oleh beberapa platform sosial media, antara lain YouTube, Instagram, dan TikTok. Di sisi lain, video yang diproduksi oleh peserta didik masih berupa pemenuhan tugas-tugas sekolah dan video yang bersifat personal. Oleh karena itu, pembentukan ekstrakurikuler broadcasting di SMK Negeri 5 Kendal diharapkan bisa mewadahi kreativitas peserta didik tersebut. Ya, Sobat GTK, bagaimana tantangan yang kita hadapi selama pelaksanaan ekstrakurikuler broadcasting dan strategi yang kita terapkan dalam kegiatan ekstra tersebut untuk memunculkan dimensi P5? Mari kita ikuti video berikut. Hal tersebut tidak lepas dari tantangan yang cukup signifikan. Meskipun minat peserta didik pada awalnya cukup tinggi, namun seiring berjalannya waktu, jumlah anggota yang aktif terus menurun, hingga hanya menyisakan 4 orang peserta didik. Fenomena ini mengindikasikan adanya beberapa faktor yang membuat peserta didik tidak bertahan lama untuk bergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler broadcasting. Antara lain adalah motivasi peserta didik yang fluktuatif, kegiatan yang monoton dan kurang menarik sehingga peserta didik cepat bosan. Keterbatasan fasilitas dan peralatan juga menjadi salah satu faktor. Adanya ekstrakurikuler lain yang lebih populer atau menarik dapat menarik perhatian peserta didik. Serta kurangnya publikasi hasil karya peserta didik dapat mengurangi rasa bangga dan pencapaian peserta didik. Oleh karena itu, saya memiliki sebuah ide untuk menyusun strategi program. Dalam hal ini, program membuat konten video kreatif berbentuk film pendek, vlog, dan dokumenter. Hal ini penting untuk menarik minat peserta didik agar kembali berkiprah di ekstrakurikuler broadcasting dan mampu menumbuhkan dimensi proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 pada diri tiap peserta didik, khususnya peserta didik yang mengikuti ekstrakurikuler broadcasting. Di era kurikulum merdeka ini sangatlah mendukung strategi dan program yang saya beri nama COVID tematik. Apa itu COVID tematik? COVID tematik berasal dari akronim konten video kreatif untuk mewujudkan dimensi proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berdampak pada peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler broadcasting di SMK Negeri 5 Kendal. Dalam program ini, saya berinisiatif untuk mengajak peserta didik agar terlibat dalam pembuatan konten video kreatif guna memberikan pengalaman kepada mereka dalam sebuah proses pembelajaran ekstrakurikuler yang berkaitan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke Sobat GTK, seperti apa
pelaksanaan ekstrakurikuler di SMK Negeri 5 Kendal pada awalnya hingga sekarang. Mari kita simak pada video berikut. Karepmu ki apa? Ora gelem ngeke tugasku. Wis wani kowe karo aku, hah? Wani kowe, bayani penekananku. Dengan berbekal pengalaman bergabung pada organisasi School Broadcasting Community atau SBC Kendal sejak tahun 2007 hingga sekarang, maka terpikirkanlah sebuah strategi pelaksanaan program yang diberi nama COVID tematik. Dan keterbatasan bukan menjadi penghalang untuk mewujudkan program ini. Strategi program COVID tematik menjadi kunci dalam mewujudkan karya-karya yang dihasilkan oleh siswa. Adapun strategi ini saya lakukan melalui 4 tahap, yaitu pertama, tahap persiapan. Dalam hal ini, saya mengajak peserta didik untuk mengikuti beberapa perlombaan dan mencermati tema yang ada di dalamnya yang berhubungan dengan materi elemen P5 untuk mencari ide cerita. Kedua, tahap perencanaan. Di sini saya bersama peserta didik menyusun skenario dan mempersiapkan bersama pihak sekolah untuk melaksanakan pelatihan terkait broadcasting. Tahap ketiga yaitu produksi, di mana kami bermain sosiodrama dan dilanjutkan pengambilan video. Sedangkan tahap keempat atau terakhir yaitu tahap diseminasi dan evaluasi, di mana dalam tahap ini kami mewujudkan karya dengan membuat film pendek berupa film dokumenter, vlog, dan mengupload karya tersebut ke channel YouTube atau sosial media resmi sekolah. Hasil yang diharapkan dari praktik baik ini dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan bakat dan potensi mereka dalam ekstrakurikuler broadcasting untuk berkreasi dalam memproduksi video yang berkualitas secara konten, tetapi juga dilatih untuk menumbuhkan dimensi proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 pada diri tiap peserta didik dalam menentukan tema dan pesan yang ingin disampaikan. Oke Sobat GTK, itu tadi video berbagi praktik baik, ya, pengalaman saya dalam mengelola kegiatan ekstrakurikuler broadcasting di SMK Negeri 5 Kendal, dan juga dengan strateginya bagaimana menerapkan P5 ke dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Oke Sobat GTK dimanapun Anda berada, semoga video ini menginspirasi dan sampai jumpa.